Adik laki-laki menyebalkan ini masih sangat menggemaskan. Setiap orang di kursi penonton mendengarkan nyanyian mereka dengan tenang. Aku cinta kamu, kamu adalah Julietku. Aku rela menjadi Liang Shanbo MU. Setiap hari bahagia, setiap malam romantis. Aku cinta kamu, kamu adalah Romeoku. Aku rela menjadi Ju Yingtai MU. Bersama Licia, tangannya berhenti menekan tuts piano. Nyanyian mereka pun usai. Penonton di kursi seketika bertepuk tangan lebih meriah dari sebelumnya. Disertai sorak-sorai. Wah, bagus sekali. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Li Xia turun dari panggung dengan ringan. Sosoknya yang anggun seperti peri yang menari dahan, menarik perhatian banyak orang. Namun, dia seolah tidak peduli dengan pujian dan perhatian itu, dan langsung menuju Jiang Bai yang berdiri di samping. Ketika tiba di samping Jiang Bai, Li Xia berhenti dan sedikit membungkuk. Dia mendekatkan bibirnya ke telinga Jiang Bai dan berbisik, "Dek, tunggu kakak baik-baik di pintu nanti ya. Jangan berkeliaran." Suaranya membawa nada menggoda dan intim, membuat orang ingin terhubung dengannya. Begitu selesai bicara, Li Xia mendongak, sudut bibirnya tersenyum menawan. Kemudian, dia berputar anggun dan pergi dengan sepatu hak tingginya, meninggalkan suara langkah kaki yang renyah. Gerakannya cepat dan tegas. Seolah tidak memberi Jiang Bai kesempatan untuk menolak. Memandangi punggung Li Xia yang semakin menjauh, Jiang Bai menggelengkan kepala dengan pasrah. Namun, di hatinya tumbuh harapan yang tak terkatakan. Dia tahu dia tidak bisa menolak, hanya bisa mematuhi pengaturannya dalam diam. Penonton perlahan bubar. Lin Zixuan dan dua temannya mendatangi Jiang Bai, lalu merangkul bahunya. "Kak Bai, kami memberikan yang terbaik, kan?" Jiang Bai cemberut tanpa kata, "Memberikan yang terbaik apanya? Jantungku hampir copot karena takut kalian. Hehe, kami bertiga melakukannya demi kebaikanmu. Lagi pula, bukankah kamu sangat menikmatinya di panggung tadi?" Liu Yu terkekeh jahat. Jiang Bai dengan keras kepala bertanya, "Mata mana yang melihatku menikmatinya?" "Keenam mata kami melihatnya." "Sudahlah, Kak Bai, jangan pura-pura. Kami bertiga mengerti." Ketiganya berkata serempak. Jiang Bai teringat perkataan Li Xia barusan, jadi dia asal bicara pada ketiganya, meminta mereka pulang lebih dulu. Jiang Bai berjongkok di depan pintu acara mahasiswa baru. Dia bosan menggesek ponselnya, sama sekali tidak memperhatikan ada sosok yang diam-diam mengendap di belakangnya. Teet, teet, cepat. Tiba-tiba, Li Xia dengan gerakan cepat menyentuh lengan Jiang Bai yang halus dan lembut seperti giok putih. Gerakannya lincah seperti kilat, menutupi mata Jiang Bai dalam sekejap. Kejadian tak terduga ini membuat Jiang Bai lengah, membuatnya sedikit panik. "Siapa?" Jiang Bai spontan bertanya, suaranya sedikit bergetar dan tidak tenang. "Hehe, tebak aku siapa?" Suara tawa gadis yang centil dan merdu terdengar di telinga Jiang Bai. Di dalamnya tersirat sedikit keceriaan dan kenakalan. Jiang Bai tahu tanpa berpikir. Siapa lagi yang bisa mengeluarkan suara begitu centil, menggemaskan, dan merdu selain Li Xia? Mendengar suara yang familiar ini, Jiang Bai benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia menghela nafas pasrah dan berkata, "Kak Xia, jangan bercanda. Cepat lepaskan." Li Xia cemberut karena rencananya terbongkar. Bosan ah. Pada saat ini, Li Xia sudah berganti pakaian. Dia mengenakan gaun biru muda, roknya berkibar lembut tertiup angin. Seolah peri yang menari. Di bagian kerahnya terikat pita sutra putih, membuatnya terlihat sangat segar dan elegan. Rambutnya juga disanggul rapi, ditekuk menjadi sanggul yang elegan, dan disematkan dengan jepit rambut giok. Melihat ini, Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk terpana. Li Xia melihat Jiang Bai menatapnya dengan begitu terpesona. Hatinya dipenuhi dengan sedikit rasa bangga dan gembira. Dia tersenyum tipis, kilatan mata yang menarik melintas di matanya. Dia memutuskan untuk terus menggoda pria konyol ini. Jadi, dia sedikit memutar pinggulnya. Setiap gerakannya sangat ringan, elegan, dan sangat menggoda, membuat pandangan Jiang Bai semakin terpaku. "Jiang Bai, kakakku cantik tidak?" tanya Li Xia dengan genit, nadanya sedikit menggoda. Mendengar ini, Jiang Bai buru-buru tersadar, menunduk malu, wajahnya langsung memerah. "Memalukan sekali. Aku tidak akan menggodamu lagi. Ayo pergi. Ayo jalan-jalan sebentar." "Dek," kata Li Xia sambil tersenyum tipis, nadanya terdengar sedikit manja. Jiang Bai sedikit tertegun mendengar ini, lalu mengangguk penuh arti. Tatapannya bertemu dengan Li Xia, kilatan emosi yang rumit melintas di matanya. Keduanya berjalan berdampingan, menyusuri kampus yang tenang di malam hari. Cahaya bulan tumpah seperti air di tanah, memantulkan sosok mereka yang panjang. Sekelilingnya sunyi. Hanya terdengar suara gemerisik daun tertiup angin sepau-sepai. Jiang Bai berjalan dalam diam, pikirannya melayang. Bab 15, Rekrutmen Klub. Keesokan harinya, begitu Jiang Bai selesai kuliah dan kembali ke asrama, ibunya menelepon. "Halo, MAH. Ada apa menelepon? Nak, kenapa kamu sudah setengah bulan kuliah naik motor? Bahkan tidak menelepon ibumu, apa kamu sudah bosan hidup?" Mendengar suara ibunya,
Jiang Bai hampir menjatuhkan ponselnya ke kloset. Aduh, ibuku sayang, aku lupa saja. Anak nakal, jangan bohongi aku. Tiba-tiba, Ibu Jiang tampaknya teringat sesuatu yang penting. Dia bertanya dengan sedikit harapan. Sayang, apakah kamu bertemu dengan gadis yang membuat hatimu berdebar di kampus? Atau, apakah kamu punya pacar? Kalimat ini seperti kilat yang membelah langit malam. Jiang Bai tertegun. Dia sama sekali tidak menyangka. Ibunya akan menanyakan pertanyaan ini secara langsung. Sejenak, dia tidak tahu harus menjawab apa. Bicara dong. Sayang, apakah kamu sudah punya pacar dan tidak berani memberitahu ibu? Jika benar, sebelum Ibu Jiang selesai bicara, Jiang Bai memotongnya. "Mah? Ngomong apa sih kamu? Aku tidak punya pacar." "Oh, begitu? Kalau begitu, nak, cepat cari istri untuk ibu." Mendengar ini, bayangan Li Xia muncul di benak Jiang Bai tanpa sadar. Beberapa detik kemudian, Jiang Bai tersadar dan mencubit tangannya. "Ada apa? Kenapa aku memikirkan Kak Xia?" "Oke, Mah, aku tutup teleponnya ya." Tanpa menunggu ibunya bicara, Jiang Bai menutup telepon. Sore harinya, Jiang Bai baru saja bangun tidur, sudah ditarik oleh 3 sahabatnya untuk mengikuti rekrutmen klub. Mengikuti klub di universitas tidak hanya memberikan kredit akademik, tetapi juga merupakan cara untuk memperluas lingkaran sosial di kampus. Banyak mahasiswa baru yang berpikir untuk berteman melalui klub. Lokasi rekrutmen klub ramai sekali, terlihat banyak mahasiswa baru memilih klub. Beberapa kakak tingkat dari berbagai klub terus-menerus mengundang mahasiswa baru untuk bergabung. Jiang Bai dan teman-temannya saat itu tiba di lokasi rekrutmen klub. Suasana sangat meriah. "Bro, kamu mau ikut klub apa?" tanya Liu Yu sambil berjalan. "Tidak tahu. Aku belum memutuskan." Saat Lin Zixuan berbicara, matanya terus melirik kakak-kakak cantik yang lewat. "Ngomong-ngomong, bro, kenapa kita tidak lihat-lihat klub musik saja? Kudengar ketua klub musik itu Li Xiaohua. Lagi pula, anggota klub musik itu kebanyakan adalah gadis-gadis cantik." "Loh?" kata Lin Zixuan tiba-tiba berhenti dan mengusulkan. "Kamu pasti bermimpi, mau ikut klub musik? Kurasa alasanmu ikut klub musik itu palsu. Yang asli itu mau lihat gadis-gadis cantik, kan?" Liu Yu langsung membongkar. Lin Zixuan tersenyum tipis. "Aduh, jangan bicara terus terang begitu. Apa kamu tidak ingin melihat gadis cantik? Tentu saja, pria mana yang tidak suka melihat gadis cantik?" Liu Yu berkata tanpa ragu, tanpa basa-basi lagi, "Mari kita cepat lihat." Mendengar kalian bicara begitu, aku jadi tidak sabar. Wang Hu si otot memutuskan untuk pergi ke klub musik. Liu Yu dan Wang Hu mengikuti dari belakang, dan tidak lupa menarik Jiang Bai. Sebenarnya Jiang Bai tidak ingin pergi. Jika pergi, dia pasti akan bertemu Li Xia. Siapa tahu apalagi yang akan dia lakukan padanya yang tak terduga. Tapi tak ada pilihan, dia tak bisa menahan tarikan kedua orang itu. Saat ini, di depan stan klub musik, orang-orang berkerumun, semuanya mengantre, sebagian besar pria, tetapi ada juga cukup banyak wanita. Pria-pria ini tidak perlu ditebak, pasti datang untuk Dewi Cantik Li Xia. Di stan klub, Li Xia bersama teman sekamarnya Qiao Yanxin dan anggota klub lainnya sedang sibuk mendaftar anggota baru. "Aku yang pertama, sebanyak ini orang, kapan giliran aku sampai?" Liu Yu melihat antrean tak berujung dan mengeluh dengan lesu. Jiang Bai melihat pemandangan ini, hatinya juga terkejut, tidak menyangka begitu banyak orang ingin bergabung dengan klub musik. "Baguslah, akhirnya aku tidak perlu bertemu Kak Xia lagi. Hehe." Sebagai ketua klub musik, Li Xia mengerutkan kening melihat antrean panjang itu. Begitu banyak orang, kapan selesainya? Tidak bisa. Jika terus begini, mungkin sampai gelap pun belum selesai. "Yanxin, kenapa pendaftar hari ini begitu banyak? Apakah kamu sudah memposting syarat pendaftaran yang aku minta di forum sekolah?" Li Xia bertanya sambil menyeka keringat halus di dahinya dengan tisu, sambil mengerutkan kening. "Tentu saja sudah diposting." Qiao Yanxin menjawab dengan tegas. "Lalu kenapa orang masih begitu banyak?" Li Xia bertanya lagi dengan penuh keraguan. "Baiklah, Nona cantik Liku, bukankah kamu lihat 2/3 dari antrean panjang ini adalah pria? Menurutku, mereka kebanyakan datang untukmu. Lagi pula, dengan bakat dan kecantikan sepertimu. Seorang dewi sekelas bunga yang memesona, siapa yang tidak ingin kesempatan untuk berinteraksi dekat denganmu?" Qiao Yanxin tertawa nakal. Matanya sesekali melirik ke arah pria-pria yang mengantre. Ternyata, menjadi terlalu cantik juga bukan hal yang baik. Li Xia bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Li Xia mendekati Qiao Yanxin dan berkata, "Yanxin, kenapa kamu tidak memikirkan cara?" Mendengar ini, Qiao Yanxin berpikir sejenak. Dia mengangguk pada Li Xia. "Aku punya ide, Xia. Selanjutnya serahkan padaku." Tiba-tiba, Qiao Yanxin mengambil pengeras suara di atas meja. Dia berdiri di atas bangku dan berteriak kepada para mahasiswa baru yang mengantre. "Mahasiswa baru sekalian, pendaftaran klub musik kami tahun ini sudah penuh. Saya mohon maaf kepada semuanya karena telah membuat Anda mengantre begitu lama. Mahasiswa yang belum mendaftar, sekarang Anda bisa pergi sendiri." Begitu kata-kata ini keluar, seketika menimbulkan keributan di barisan.
Terutama para pria, wajah mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Aduh, habislah sudah, semua tempat sudah penuh. Aku tadinya ingin ke klub musik. Bertemu beberapa kakak cantik lagi. Sepertinya tidak ada harapan. Adik-adik yang di belakang barisan, silakan bubar. Penerimaan sudah penuh, mengantre pun sia-sia. Semua orang dengan lesu bubar dan pergi. Semua bersiap pergi ke klub lain untuk melihat-lihat. Ketika semua orang hampir pergi, Li Xia mendongak. Dia melihat Jiang Bai di kerumunan. Wajahnya seketika terangkat. Tanpa ragu sedikit pun, dia berlari kecil ke arah Jiang Bai. Qiao Yansing di sampingnya melihat ini dengan ekspresi bingung. Ada apa dengan Xia? Mau kemana dia? Segera, Li Xia mendatangi Jiang Bai dengan ekspresi bersemangat dan berkata, "Adik brengsek. Mengapa kamu tidak memberitahu kakak saat mendaftar klub?" Jiang Bai menatap Li Xia yang tiba-tiba muncul, sedikit terkejut, lalu berkata, "Kak Xia, aku melihat kakak sibuk merekrut anggota baru jadi aku tidak berani mengganggu." Lin Zixuan dan kedua temannya dari aliansi kuat di samping berkata kepada Jiang Bai, "Bro Bai, kakak dan Kak Li Xiaohua mengobrol dulu. Kami akan pergi melihat klub-klub lain. Kami tidak akan mengganggu kalian." Sebelum Jiang Bai sempat bereaksi, ketiganya sudah menghilang ke dalam kerumunan. Bab 16, Li Xia merajuk di depan umum, "Adik brengsek, kamu ingin bergabung dengan klub musik? Bagaimana kalau kamu bergabung dengan klub musik kami?" Li Xia mengedipkan matanya yang indah seperti bunga persik. Dia menatap Jiang Bai di depannya dengan penuh harap. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang belum pergi terkejut. Situasi macam apa ini? Bukankah katanya rekrutmen sudah penuh? Lalu ini apa? Dewi cantik Li Xia yang legendaris dan dingin, ternyata mau mengundang mahasiswa baru berkulit coklat untuk bergabung dengan klub musik. Ini saja sudah cukup, yang terpenting dia laki-laki. Apakah aku salah dengar? Atau dunia ini kacau? Seluruh penonton seketika memfokuskan pandangan mereka pada Jiang Bai. Mereka ingin melihat siapa gerangan yang bisa membuat Li Xiaohua begitu antusias mengundangnya. Ya ampun, kenapa dia lagi? Punya daya tarik macam apa dia sampai Li Xiaohua seperti ini? Siapa tahu. Pokoknya, kita lihat saja kelanjutannya. Ais, membandingkan orang bikin kesal. Kenapa aku tidak seberuntung itu? Jiang Bai menatap mata Li Xia yang tertuju padanya, menelan ludah dengan gugup. Dia sudah bersiap untuk pergi diam-diam. Kenapa Kak Xia masih menemukannya? Adik brengsek, kalau kamu bergabung dengan klub musik kami, kamu tidak perlu audisi. Klub musik kami kadang-kadang akan mengadakan pesta saat tidak ada kegiatan, dan ada berbagai macam keuntungan lainnya. Melihat Jiang Bai tidak berbicara lama, Li Xia menjadi sedikit cemas. Setelah mengatakan ini, semua orang kembali terkejut. Ada apa? Bukankah katanya harus mengisi formulir dulu, lalu audisi, baru tes ulang? Kenapa untuk adik tingkat ini, bisa langsung lolos tanpa audisi? Katakan padaku, apa alasannya? Para pria di tempat kejadian seketika menjadi gila. Tatapan mereka pada Jiang Bai penuh dengan kecemburuan dan kebencian. Qiao Yansing di sampingnya juga mengenali Jiang Bai. Bukankah ini adik tingkat yang membuat Xia mengantarkan teh susu dan bernyanyi bersama? Ternyata begitu. Tidak heran Xia menjadi begitu antusias. Ternyata dia melihat orang yang dia kagumi. Jiang Bai kembali sadar, merasa tak berdaya dengan tindakan Li Xia. Dia tidak tertarik pada musik. Dia dengan lembut menolak, "Maaf, kurasa aku akan pergi melihat klub lain." Penolakan Jiang Bai membuat penonton seketika terperangah. Saudara ini hebat. Berani menolak undangan Li Xiaohua? Saudara ini pasti otaknya konslet. Itu kan Dewi cantik Li Xiaohua yang legendaris. Benar-benar panutan yang luar biasa. Ini pria pertama di Universitas Modu yang menolak Li Xiaohua. Saudara ini, dia oke tidak? Li Xiaohua begitu antusias, tapi dia malah ditolak. Sungguh pria yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Benar, kalau aku pasti sudah setuju sejak lama. Ketahuilah, di Universitas Modu, belum pernah ada yang menolak Li Xiaohua. Selama ini Li Xiaohua yang menolak orang lain. Tidak disangka kali ini malah sebaliknya. Tindakan Jiang Bai ini benar-benar membuat orang gemas. Li Xia mendengar Jiang Bai menolaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Sejak kecil, ini pertama kalinya dia ditolak. Tapi begitu memikirkannya adalah Jiang Bai, dia pun merasa lega. Siapa lagi kalau bukan adik brengsek kesayangannya? Mau bagaimana lagi? Harus dimanjakan saja. Saat Li Xia melihat pemandangan ini, ekspresi dan sikapnya langsung berubah. Ia menarik lengan baju Jiang Bai dengan penuh kasih sayang, berkata dengan manja, "Kak Bai, maukah kamu bergabung dengan klub kakak? Boleh ya?" Li Xia mengguncang-guncang lengan Jiang Bai, matanya berkaca-kaca. Seolah-olah jika Jiang Bai tidak setuju, ia akan menangis. Qiao Yansing, yang baru saja minum seteguk air, melihat pemandangan ini, membuka mulutnya, dan menatap kedua orang itu dengan terkejut. Lian Meng mengeluarkan ponselnya dan merekam momen itu. "Xia, kapan kamu jadi begini? Bisakah kamu lebih tegar sedikit? Kamu kan Dewi lelucon yang dingin." Jiang Bai, yang tidak pernah melihat hal seperti ini, sontak panik. "Kak Xia, jangan begini. Kalau kamu tidak setuju, aku akan terus mengganggumu sampai kamu setuju."
Li Xia tidak mau menyerah. Jiang Bai menghela napas tanpa daya. Baiklah, aku setuju. Li Xia langsung bersorak gembira. Hehe, begitulah seharusnya. Kak Bai, mulai sekarang kamu adalah anggota klub musik kami. Orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini. Hampir menjatuhkan bola mata mereka. Apakah ini masih Dewi lelucon yang konon dingin itu? Benar-benar seperti gadis kecil yang manja dan menggemaskan. Jiang Bai diam-diam mengeluh dalam hatinya. Mengapa ia begitu mudah setuju? Tapi sudah terlanjur begini. Ia terpaksa bergabung dengan klub musik. Ayo, adik laki-laki nakal. Karena kamu setuju bergabung dengan klub musik kami, aku minta tolong kamu mengisi formulir pendaftarannya. Li Xia dengan penuh semangat menarik Jiang Bai ke depan stan. Ia mengeluarkan selembar formulir pendaftaran dan meletakkannya di depan Jiang Bai. Baiklah, Jiang Bai dengan wajah masam mengambil pena dan mulai mengisi. Orang-orang di lokasi melihat ekspresi masam Jiang Bai dan tidak bisa menahan keluhan. Dasar orang ini, sepertinya ia sangat tidak mau. Sungguh membuatku marah. Klub yang bahkan kita beberapa gelombang saja tidak bisa masuk. Dia malah bisa masuk tanpa wawancara, tapi malah memasang wajah masam. Orang ini benar-benar tidak tahu nikmatnya kekayaan. Ia duduk berhadapan dengan Jiang Bai, menopang dagunya dengan kedua tangan, menatap Jiang Bai tanpa berkedip. Memikirkan adik laki-laki nakal itu akan menjadi anggota klubnya mulai sekarang, ia merasa senang di dalam hati. Melihat Jiang Bai selesai mengisi, Li Xia dengan ramah mengambil sebotol air dan memberikannya. Kak Bai, haus ya. Ini air dingin, minum ya. Orang-orang di samping melihat ini, hampir tersedak karena marah. Astaga, Dewi lelucon yang dingin itu kapan jadi begini? Benar-benar seperti anjing manis. Dulu selalu cowok lain yang membawa berbagai macam minuman. Teh susu berlarian di depan Li Xiaohua untuk mencari muka. Tapi sekarang Li Xiaohua yang membawa air untuk menjilat Jiang Bai. Dunia ini sebenarnya ada apa? Jiang Bai menatap air yang sudah dibuka oleh Li Xia dengan ragu. Ia mengambilnya dan menyesapnya. Sebenarnya ia tidak ingin minum, tetapi memikirkan pemandangan Li Xia yang manja di depannya tadi. Ia merasa takut. Kak Xia, sekarang seharusnya tidak ada masalah, kan? Kalau begitu aku pergi duluan. Jiang Bai sekarang hanya ingin cepat meninggalkan tempat ini. Li Xia melihatnya dan berkata dengan nakal. Baiklah, Kak Bai, informasi dasar lainnya tentang klub akan kakak kirimkan nanti ya. Mendengar ini, orang-orang saling bertatapan dengan mata terbelalak. Astaga, mendengarkan Li Xiaohua berkata begitu, ternyata Jiang Bai diam-diam sudah punya janji dengan Li Xiaohua. Melihat ekspresi keduanya, sepertinya hampir pasti. Kalau begitu, Kak Xia, Bai. Setelah mengatakan itu, Jiang Bai berdiri dan buru-buru meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Bab 17, Teknik Teleportasi. Setelah Jiang Bai keluar dari klub musik, ia langsung kembali ke asrama. Tak lama kemudian, ketiga teman sekamarnya juga kembali. Kak Bai, hebat. Hari ini kamu masuk lagi ke forum sekolah. Aku tidak menyangka Li Xiaohua akan mengundangmu bergabung dengan klub musik secara pribadi. Lin Zixuan langsung mendekati Jiang Bai begitu masuk ke kamar, berkata dengan bersemangat. Kak Bai, menurutku Li Xiaohua jelas-jelas menyukaimu, kenapa kamu tidak jadian saja dengan Li Xiaohua? Bagaimanapun, dia adalah sahabat kakakmu, kalian jadian, bukankah itu seperti keluarga menjadi keluarga? Liu Yu juga berkata sambil bercanda. Bagaimana mungkin? Kalian jangan asal bicara. Mendengar perkataan teman-temannya, Jiang Bai sedikit frustrasi dan memutar matanya ke arah mereka. Wang Hu di samping membuka komputer dan melihat ke arah mereka. Bro, ayo main bareng. Oke, ayo. Tidak masalah, tunggu aku 3 detik. Tak lama kemudian, teriakan nyaring beberapa orang terdengar dari asrama. Si kacamata 4, cepat datang ke lini bawah untuk membantu. Dasar bajingan, sudah lama membiarkan mereka mengganggu. Sekelompok orang mengejarku. Bukankah kamu melihat kristal di lini bawah hampir hancur? Oke. Lihat aku mengeluarkan jurus pamungkas. Sampah kecil lawan, rasakan kekuatan kakak Huemyu. Jiang Bai mendengarkan mereka saling memaki leluhur lawan, tak bisa menahan tawa sambil menggelengkan kepala. Malam, di asrama putri, suasana hening, hanya terdengar suara napas yang lembut. Bergantian, Li Xia berbaring diam di kasurnya, membolak-balik badan. Namun, dia sama sekali tidak bisa tidur. Dalam benaknya, kenangan-kenangan kecil bersama Jiang Bai belakangan ini terus muncul. Dia merasakan sedikit kegembiraan yang sulit ditekan di hatinya. Saat itu, Li Xia tiba-tiba menyadari. Setelah kelas besok, itu adalah akhir pekan yang sudah lama dinantikannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengerucutkan bibirnya. Kedua mata bunganya yang memesona mulai berputar tak henti-henti, seolah sedang merencanakan sesuatu. Apa hal menarik yang akan terjadi akhir pekan ini? Mungkin dia bisa pergi berbelanja dengan Jiang Bai, menonton film, atau mencari tempat yang tenang untuk menikmati dunia berdua. Tak terhitung impian indah yang memenuhi pikirannya. Membuat suasana hati Li Xia semakin bersemangat. Namun, tepat saat dia tenggelam dalam harapan akan masa depan, seketika rasa kantuk menyerang, kelopak matanya perlahan terasa berat. Akhirnya,
Tak dapat menahan rasa kantuknya, Li Xia perlahan memejamkan mata, tertidur lelap. Senyum bahagia masih tersungging di bibirnya. Dalam mimpinya, dia dan Jiang Bai menghabiskan akhir pekan yang romantis dan tak terlupakan. 4 hari, Jiang Bai terbangun dari tidurnya karena suara alarm. Membuka ponselnya, ternyata sudah jam 7 lebih. Ah, ngantuk sekali. Seharusnya semalam tidak begadang. Maka, Jiang Bai menyipitkan mata, meregangkan badan, dan menguap. Dia menarik selimut dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Liu Yu dan Wang Hu juga mendengar keributan di kamar mandi dan mulai bangun satu persatu. Saat Jiang Bai selesai mencuci muka, jam menunjukkan pukul 8 tepat. Dia melirik Lin Zixuan yang masih tertidur pulas dan mendengkur. Dengan tak berdaya dia menggelengkan kepala. Si kacamata 4, maaf ya, tapi kita akan terlambat. Kata-kata itu terlontar, Jiang Bai dengan cepat mengeluarkan ponsel dari sakunya, mengatur volumenya hingga maksimal, lalu memutar senam siaran volume 9 DJ Mix. Tiba-tiba, musik yang membangkitkan semangat itu terdengar menggelegar. Lin Zixuan terkejut mendengar suara mendadak itu, tersentak bangun seolah tersengat listrik, menendang selimutnya, dan melompat dari ranjang atas. Selanjutnya, secara refleks dia mulai melakukan gerakan senam siaran yang familiar. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Menyaksikan pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Benar saja, senam siaran tampaknya sudah tertanam dalam DNA setiap orang. Setelah beberapa saat, Lin Zixuan akhirnya pulih dari tawa riuh orang banyak. Dia melihat sekeliling dengan bingung, melihat Jiang Bai yang menatapnya dengan senyum jahil di sampingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya, dengan rambut acak-acakan bertanya. Kak Bai, bukankah aku baru saja melakukan senam siaran di lapangan tadi? Kenapa tiba-tiba sudah di sini? Hei, dasar bodoh, kenapa masih melamun? Jiang Bai menepuk bahu Lin Zixuan, lalu mengingatkannya, cepat pergi mandi. Dalam 20 menit lagi kelas akan dimulai. Kalau kamu tidak mau tinggal kelas, hehe, kamu harus bergerak cepat. Belum selesai Jiang Bai bicara. Wajah Lin Zixuan tiba-tiba berubah, seolah tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Ia segera menyeringai, menunjukkan senyum canggung tapi sopan. Kata cepat, oh, maaf semuanya. Tunggu sebentar, aku akan mencuci dan menunjukkan padamu teknik teleportasi instan. Langsung menghilang ke dalam kelas. Begitu kata-kata itu terucap, Lin Zixuan bergegas keluar ruangan bagai badai. Meninggalkan semua orang berdiri terpaku. Dalam sekejap mata, Lin Zixuan sudah menghilang di ambang pintu, hanya menyisakan pintu yang sedikit terbuka bergoyang lembut. 3 orang yang tersisa, termasuk Jiang Bai, saling tersenyum dan berjalan ke ruang kelas sambil merangkul bahu. Waktu makan siang tiba, keempatnya dengan langkah berat memasuki kantin sekolah. Semua wajah mereka menunjukkan lingkaran hitam yang dalam, memperlihatkan kelelahan yang tak tertutupi. Malam sebelumnya, keempatnya bermain game sampai pukul 4 atau 5 pagi sebelum tidur. Setelah hanya beristirahat sekitar 2 jam, mereka harus memaksakan diri untuk kembali ke kelas. Sepanjang pagi, mereka berusaha berkonsentrasi mendengarkan pelajaran, tetapi kelopak mata mereka terasa berat seperti ribuan kilogram terus turun. Saat ini, akhirnya tiba waktu makan siang. Mereka duduk di meja makan, saling tersenyum getir. Jiang Bai dan yang lainnya makan tanpa sepatah kata pun. Dikatakan, makan tidak aktif berarti ada masalah dalam pemikiran. Kantin yang tadinya ramai dan bising tiba-tiba menjadi hening. Semua orang secara serempak menoleh ke arah pintu. Tepat pada saat itu, sesosok bayangan yang indah dan mempesona muncul di hadapan semua orang. Dia bagaikan peri yang turun ke bumi, memancarkan pesona dan cahaya yang memabukkan. Sosok itu tinggi semampai, bertubuh indah, mengenakan gaun putih salju yang melayang ringan di atas tanah. Seolah menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Ketika orang-orang akhirnya tersadar, mereka menyadari bahwa yang datang adalah Dewi Kampus yang dingin dan menawan. Seorang pria terpana begitu parah sehingga sup kacang hijau yang baru saja diminumnya tumpah tanpa sadar ke celana teman duduknya. Brengsek, kamu sakit apa? Menjijikan sekali. Pria yang tersadar itu terus-menerus mengelap dirinya. Jiang Bai dan yang lainnya sama sekali tidak memperhatikan keributan di sekitar mereka. Masih sibuk makan dengan kepala tertunduk. Mata Li Xia yang indah seperti kupu-kupu yang lincah, menari-nari di tengah hiruk-pikuk kantin, terus mencari target. Tak lama kemudian, seolah menemukan nektar bunga, dia mengunci pandangannya pada Jiang Bai yang sedang makan lahap. Tanpa sadar, ia tersenyum manis dan menawan. HMPH, si brengsek ini benar-benar bisa bersembunyi. Membuatku mencari-cari. Li Xia berkata dengan lembut. Kemudian, dia melangkah ringan ke konter makanan. Setelah memilih beberapa hidangan dengan santai, dia menggerakkan kakinya yang jenjang dan lurus. Membawa nampan makanannya menuju tempat Jiang Bai berada. Kemanapun Li Xia lewat, setiap pria tanpa sadar menegakkan punggung mereka, menampilkan ekspresi yang tak terlukiskan di wajah mereka. Mata mereka menjadi terang dan panas, seolah berkata dalam hati, apakah dia akan melirikku? Beberapa bahkan sengaja merapikan rambut atau menyesuaikan pakaian. Mencoba tampil lebih tampan dan menawan. Bab 18,
Semuanya adalah takdir. Saat Jiang Bai tenggelam dalam kenikmatan makan, sebuah suara yang jernih dan merdu, bagai nyanyian burung yang merdu, terdengar di telinganya. Xiao Bai, kakak akan menemanimu makan. Suara itu terdengar sedikit manja, seolah dipenuhi kelembutan yang tak terhingga. Jiang Bai secara naluriah mengangkat kepalanya, pandangannya membeku saat bertemu dengan mata orang yang datang. Pada saat itu, waktu seolah membeku. Di depannya muncul wajah yang cantik dan menawan, alisnya seperti lukisan, matanya secerah bintang, dan sudut bibirnya yang sedikit terangkat menunjukkan sedikit kenakalan dan kelucuan. Sial, kenapa Kak Xia? Kenapa aku bertemu Kak Xia dimanapun? Mungkinkah ini yang sering disebut orang di internet, takdir yang telah ditentukan? Semua orang di kantin menyaksikan pemandangan ini, sudut mulut mereka berkedut tanpa sadar. Sial, ada apa? Kenapa mahasiswa baru tingkat 1 ini lagi? Apa istimewanya dia? Li Xia melihat Jiang Bai terdiam, lalu berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya. Dan memasukkan potongan daging dari nampannya ke dalam mangkuk Jiang Bai. Jiang Bai menunduk melihat potongan daging yang tiba-tiba muncul di mangkuknya, lalu mendongak menatap Li Xia dengan bingung. Dengan bingung bertanya, Kak Xia, apa yang kamu lakukan? Kak Li Xia tersenyum tipis, berkata lembut, kakak sedang berusaha langsing akhir-akhir ini. Sungguh tidak sanggup menghabiskan daging-daging lezat ini, jadi semuanya hanya bisa untukmu. Katakanlah. Dia mengedipkan mata dengan nakal pada Jiang Bai. Bukannya Kak Xia, kamu yakin, dengan badanmu yang hampir sempurna masih perlu diet? Aku tidak banyak baca, jangan bohongi aku. Begitulah, Jiang Bai dengan terpaksa menghabiskan makanannya di bawah tatapan makan Kak Li Xia. Dia menyeka mulutnya. Kak Xia, aku sudah selesai. Aku pergi dulu. Tidak, tunggu sampai kakak selesai makan baru kita pergi bersama, kata Kak Li Xia dengan lembut. Dasar adik nakal, mau lari? Kalau kamu pergi, bagaimana kakak bisa menghabiskan makanan ini tanpamu? Benar kata orang, pemandangan yang menggugah selera. Lin Zixuan dan 2 temannya menatap Jiang Bai dengan tatapan kasihan. Bro, lebih baik kamu berdoa saja untuk dirimu sendiri. Bukan karena kami tidak membantumu, tapi kami benar-benar tidak berdaya, Kak Bai. Kalau begitu, temani kakakmu makan perlahan. Kami pergi duluan. Dah. Lin Zixuan dan 2 temannya mengucapkan sepatah kata lalu bangkit dan pergi. Setelah Lin Zixuan dan 2 temannya pergi, Jiang Bai hanya bisa menunggu dengan pasrah sampai Kak Li Xia selesai makan. Beberapa menit kemudian, Kak Li Xia menyeka mulutnya. Dia tersenyum pada Jiang Bai. Selesai, adik nakal. Kakak sudah selesai makan. Ayo kita pergi. Jiang Bai tidak mengatakan apa-apa dan di bawah tatapan semua orang. Dia mengikuti Kak Li Xia keluar dari kantin. Kak Li Xia berjalan dengan langkah ringan. Perlahan keluar dari pintu kantin. Namun, saat dia hendak melangkah keluar, dia berhenti tiba-tiba tanpa peringatan. Jiang Bai yang berjalan di belakangnya sambil menunduk, tidak sempat bereaksi dan langsung menabrak Kak Li Xia. Ah, dengan seruan terkejut, Jiang Bai merasa kepalanya seperti dihantam palu berat, rasa pusing melandanya. Dia secara naluriah mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya, lalu dengan sedikit nada meminta maaf berkata pada Kak Li Xia, Kak Xia, maafkan aku. Kamu tidak apa-apa, ada yang terbentur? Katakanlah. Kak Li Xia buru-buru berbalik. Kedua matanya menatap tajam ke arah Jiang Bai, matanya penuh kekhawatiran. Melihat ekspresi sakit Jiang Bai, Kak Li Xia merasa sedikit sedih. Dia buru-buru mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai dahi Jiang Bai. Dengan cemas bertanya, adik nakal, sakit tidak? Ini salah kakak, berjalan terlalu terburu-buru, jadi kamu menderita. Suaranya bercampur sedikit rasa bersalah dan penyesalan. Mendengar ini, Jiang Bai mengangkat kepalanya dengan sedikit terkejut. Tatapannya jatuh pada Kak Li Xia yang mendekatinya. Dia sedikit tertegun. Sebuah perasaan aneh muncul di hatinya, detak jantungnya juga tak terkendali berdetak lebih cepat. Hanya dalam sekejap, pipinya memerah seperti apel matang. Dia buru-buru mengalihkan pandangan dengan panik. Bergumam terbata-bata, tidak sakit, tidak apa-apa. Suaranya begitu pelan sehingga hampir tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Pada saat ini, Kak Li Xia memperhatikan reaksi malu Jiang Bai, sudut bibirnya tanpa sadar sedikit tersenyum. Senyum itu terdengar seperti angin sepal-sepal, lembut menyapu telinga Jiang Bai, membuat telinganya juga sedikit memerah. Sore hari, Kak Li Xia bersandar malas di kursi, matanya berkaca-kaca dan lembut. Dia menggenggam erat ponsel yang memancarkan cahaya redup. Di layar tertera foto yang sangat berharga, momen indah saat dia dan Jiang Bai bernyanyi duet di pesta penyambutan mahasiswa baru. Kak Li Xia menatap dirinya dan Jiang Bai di foto itu, sudut bibirnya tanpa sadar terangkat, menunjukkan senyum bahagia yang bodoh. Tepat pada saat itu, Su Wanying lewat dari samping. Melihat pemandangan ini, dia tertawa dan menepuk bahunya dengan ringan. Li Xia, apa kamu sedang jatuh cinta? Tepat pada saat ini, terdengar langkah kaki yang ringan, mengganggu lamunannya. Su Wanying lewat dari samping dan tanpa sengaja mendekati foto di tangan Li Xia, serta ekspresi mabuk di wajahnya. Su Wanying menjadi penasaran dan segera menghampiri Li Xia.
Dia tertawa dan menepuk bahunya dengan ringan. Menggoda, Xia. Apa kamu sedang sakit cinta? Melihatmu melamun seperti ini, apa kamu sedang memikirkan adik junior itu? Setelah berkata, dia juga mengedipkan mata dengan nakal padanya. Li Xia terkejut dengan kata-kata tiba-tiba Suanying. Pipinya langsung merona merah muda. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, buru-buru merapikan ponselnya, dan berkata sambil menyangkal. Tidak kok, aku hanya melihat-lihat saja. Sudut bibir Suanying sedikit melengkung membentuk senyuman tipis. Dia menggoda. Oh, aku tidak menyangka Nona Li yang biasanya bebas dan tak terkendali ini bisa menjadi pemalu seperti ini. Katakan padaku, apa kamu benar-benar menyukai adik junior itu? Mendengar ini, pipi Li Xia merona merah muda yang sulit disadari, tetapi dia tidak berusaha menyembunyikannya sama sekali. Sebaliknya, dia menegakkan punggungnya dan dengan berani mengakui, tentu saja, aku memang menyukainya. Ada apa? Apa ada yang aneh? Suaranya mantap dan kuat, seolah-olah dia mengumumkan perasaannya kepada seluruh dunia. Wah, sepertinya Nona Xia kita benar-benar jatuh cinta ya? Suanying tersenyum dan melanjutkan, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Li Xia tersenyum tipis, berbaring miring di ranjang empuk, meraih ponselnya. Dia menyalakan layar, membuka antarmuka obrolan, jarinya dengan cepat mengetik satu baris teks, lalu mengklik kirim, mengirimkan pesan ini ke Jiang Bai. Satria cantik Xiao Bai. Besok sudah akhir pekan. Ada rencana apa? Setelah mengirim, Li Xia menatap layar ponsel dengan erat, menunggu balasan Jiang Bai. Namun, waktu berlalu, dia tidak melihat balasan dari pihak lain. Dia merasa gelisah, mengerutkan alisnya, dan bergumam pelan. Anak nakal ini, kenapa belum ada balasan setelah sekian lama? Tepat ketika Li Xia mulai tidak sabar, tiba-tiba layar ponsel menyala. Dan bunyi notifikasi berbunyi. Dia buru-buru mengambil ponselnya untuk memeriksa. Benar saja, itu adalah pesan dari Jiang Bai. Jiang Bai, aku belum ada rencana sementara. Ada apa, Kak Xia? Melihat Jiang Bai akhirnya membalas, Li Xia merasa senang. Dia buru-buru mulai mengetik di keyboard, dengan cepat membalas, Satria cantik, kakak barusan memberiku 2 tiket bioskop. Dia bilang dia ada urusan dan tidak bisa pergi. Kakak ingin mengajakmu menontonnya bersama. Jiang Bai, Kak Xia, ini mungkin benar-benar tidak bisa. Lagi pula, ada perbedaan antara pria dan wanita. Sangat tidak pantas jika kita menonton film berdua. Jiang Bai memutar bibirnya tanpa daya, langsung menolak. Tepat ketika Jiang Bai mengira Li Xia tidak akan mengirim pesan lagi, detik berikutnya sebuah pesan muncul. Li Xia melihat balasan Jiang Bai. Kesal sampai dia mengepalkan tinjunya dan memukul udara. Dia menggigit bibirnya dan dengan cepat mengetik, percaya atau tidak, aku akan memberitahu kakakmu kalau kamu tidur denganku. Di sisi lain, Jiang Bai yang melihat pesan ini matanya membelalak, menatap teks di layar dengan tidak percaya. Wajahnya menjadi sangat jelek. Dia sama sekali tidak menyangka Li Xia akan mengancamnya seperti ini. Aduh, ini takdir buruk. Tidak lama kemudian, balasan Jiang Bai datang, baiklah kalau begitu, Kak Xia, aku janji. Li Xia membalas dengan gembira, kalau begitu besok sore jam 2, kita bertemu di depan sekolah. Setelah itu, dia berguling-guling di tempat tidur dengan gembira, menantikan kencan besok. Jiang Bai menghela nafas tanpa daya, berpikir, sekarang aku benar-benar di tangan Kak Xia. Bab 19, Li Xia bersiap untuk kencan berikutnya. Sore hari, Li Xia duduk di meja belajarnya, mulai merias wajah, memulaskan bedak, mengoleskan lipstik, dan menyemprotkan parfum. Qiao Yanxin yang berada di samping melihat pemandangan ini, langsung bersemangat. Wah, nona cantik kita, Li, berdandan secantik ini. Mau kencan sama siapa? Dek, jangan-jangan sama adik tingkat? Hihi. Kamu ketahuan juga ya? Li Xia bangkit dan membuka lemari. Mengambil rok mini dan stoking hitam berhuruf. Astaga. Xia, biasanya kamu tidak suka memadukan stoking hitam dengan rok mini, kan? Qiao Yanxin melebarkan matanya. Tak percaya, memandangi Li Xia yang sedang memakai stoking hitam dan berseru kaget. Qiao Yanxin terkejut. Sial, Xia, penampilanmu hari ini benar-benar memikat. Pasti akan membuat adik tingkat itu tergila-gila. Harus kuakui, saat Li Xia mengenakan rok mini dan stoking hitam, pesonanya benar-benar meledak. Aku yakin pria normal manapun yang melihatnya tidak akan bisa menahan diri. Li Xia bercermin, sangat puas dengan penampilannya. Dasar nakal, kakak tidak percaya kamu masih bisa lolos kali ini. Setelah itu, Li Xia mengenakan sepatu hak tinggi, mengambil tasnya, melambaikan tangan pada Qiao Yanxin, dan pergi. Di sisi lain, Jiang Bai sudah lama tiba di depan sekolah. Dia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans, tampak ceria dan tampan. Segera, Li Xia, dengan gaya rok mini dan stoking hitam yang memikat, perlahan berjalan ke arah Jiang Bai dengan sepatu hak tinggi. Jiang Bai sedikit tertegun melihat pemandangan itu, tanpa sadar menelan ludah. Sungguh luar biasa, aura Kak Xia benar-benar mempesona. Saat keduanya bertemu, detak jantung Jiang Bai sedikit bertambah cepat. Li Xia melihatnya, wajahnya tersenyum cerah,
dan berjalan ke arahnya. Adik nakal, bagaimana? Apakah kakak cantik hari ini? Li Xia berputar di depan Jiang Bai dengan sepatu hak tinggi, mengedipkan mata dan berkata. Mendengar itu, Jiang Bai menunduk dan tanpa sadar menyentuh hidungnya. Berkata, sangat cantik. Li Xia mendengar jawaban yang diinginkannya dan merasa sangat senang. Kak Xia, apakah kita langsung menonton film sekarang? Jiang Bai bertanya langsung ke pokok permasalahan. Ya, ayo kita berbelanja dulu. Film nanti malam, tidak perlu terburu-buru. Li Xia tersenyum manis. Oh, Jiang Bai mengangguk. Li Xia berjalan cepat ke tepi jalan, berhenti, dan berbalik dengan sedikit tidak sabar. Matanya tertuju pada sosok yang bergerak lambat di belakangnya, Jiang Bai. Terdengar senyum tipis muncul di bibir Li Xia. Kemudian dia tanpa ragu mengulurkan tangan, meraih erat tangan Jiang Bai, dan menariknya dengan kuat. Pada saat yang sama, dia mendesak dengan cemas, cepatlah, lampu merah akan segera menyala. Seolah waktu begitu mendesak hingga tidak menyisakan ruang untuk sedikit pun penundaan. Menghadapi tindakan tiba-tiba ini, Jiang Bai jelas sedikit lengah. Dia melebarkan matanya, wajahnya penuh ekspresi tidak percaya, seolah sama sekali tidak menduga bahwa Li Xia akan begitu proaktif dan mudah mendekatinya. Saat ini, Jiang Bai mungkin sedang mengalami gejolak di hatinya. Namun, di permukaan, dia hanya bisa pasrah ditarik oleh Li Xia. Setelah menyeberangi jalan, Jiang Bai berkata dengan sedikit tidak berdaya. Kak Xia, boleh lepaskan sekarang? Hihi, Li Xia tersenyum tipis pada Jiang Bai. Melepaskan tangan yang digenggamnya. Kemudian, keduanya tiba di stasiun kereta bawah tanah dan naik jalur nomor 3. Bersiap menuju pusat perbelanjaan. Karena ini akhir pekan, tidak terlalu ramai di kereta bawah tanah, tetapi juga tidak sepi. Jiang Bai dan Li Xia menemukan tempat duduk. Jiang Bai sengaja menjaga sedikit jarak dari Li Xia, tetapi Li Xia justru sengaja mendekat sedikit demi sedikit ke arah Jiang Bai. Aroma parfum samar-samar tercium di sekitar hidung Jiang Bai. Bukan aroma yang menyengat, tetapi aroma segar yang sangat harum. Jiang Bai melirik Li Xia di sebelahnya tanpa sengaja. Dia menemukan bahwa Li Xia hari ini mengenakan riasan tipis, membuatnya terlihat lebih cantik. Ditambah dengan sosoknya yang sempurna. Pria mana yang tidak tergoda? Bahkan seorang kakek yang duduk di seberang tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang ke arah Li Xia. Sungguh, penampilan Li Xia hari ini benar-benar memukau. Siapapun akan berhenti untuk melihatnya lebih lama. Orang-orang di sekitar melihat Jiang Bai yang duduk di sebelah mereka dengan sikap acuh tak acuh dan sangat marah. Membuat orang ingin memukulnya. Bukan, bro. Gadis secantik ini duduk di sebelahmu, kamu bahkan tidak melihatnya. Benar-benar idiot. Jika Jiang Bai bisa mendengarnya, dia pasti akan berkata, bukan, bro, dengan mata mana kau melihatku tidak melihat? Huasi Shopping Plaza Center. Terletak di jantung kota metropolitan yang ramai, Huasi Shopping Plaza Center di distrik metropolitan. Mengumpulkan banyak merek internasional terkenal dan pedagang lokal berkualitas, menjadi pilihan utama orang untuk berbelanja, bersantai, dan hiburan. Karena hari ini akhir pekan, orang-orang di sini sangat banyak hari ini. Namun, sebagian besar adalah pasangan muda. Ada juga mahasiswa. Mereka memasuki toko pakaian modis. Li Xia memilih beberapa potong pakaian. Meminta Jiang Bai untuk memegangnya. Jiang Bai dengan hati-hati memegang pakaian, takut mengotorinya atau membuatnya kusut. Li Xia melihatnya dan tidak bisa menahan tawa. Adik, kamu terlihat sangat hati-hati. Sangat lucu. Li Xia menepuk ringan bahu Jiang Bai. Jiang Bai sedikit tersipu. Dia tersenyum malu-malu. Mereka terus berbelanja. Li Xia mengenakan beberapa pakaian. Setiap kali dia meminta pendapat Jiang Bai. Meskipun Jiang Bai tidak terlalu mengerti mode, dia berusaha sebaik mungkin untuk memberikan sarannya. Tanpa disadari, waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih. Jiang Bai mengikuti Li Xia ke bioskop. Kak Xia, kamu beli tiketnya? Aku beli minumannya ya. Kak Xia, kamu mau minum apa? Jiang Bai bertanya pada Li Xia dengan mata jernih. Mendengar ini, Li Xia merasa senang di hatinya, tetapi ekspresinya tetap tenang. Kakak berkata, Xiao Bai, kakak sudah memesannya di mini program. Pergi ambilkan kami tiket bioskop. Aku akan datang sebentar lagi. Suaranya lembut dan manis, seolah bisa melelehkan hati. Setelah berbicara, dia tidak lupa tersenyum sedikit pada Jiang Bai. Senyumnya mekar seperti bunga musim semi, indah dan mempesona. Jiang Bai yang tegap tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya bisa mengangguk setuju. Lalu berbalik menuju mesin penukaran tiket. Melihat punggung Jiang Bai yang menjauh, Li Xia tanpa sadar menghela napas lega. Sebenarnya dia sudah merencanakan agar Jiang Bai mengambil tiketnya. Karena dengan begitu, dia akan punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan rencana selanjutnya. Li Xia sebenarnya tidak memesan di mini program sama sekali. Li Xia berjalan ke toko teh susu. Dia berkata kepada adik perempuan penjaga teh susu, 1 gelas peach oolong dengan mutiara tapioka dan boba, 3 bagian gula. Oh, tolong beri 2 sedotan. Terima kasih, kartu ke-20. Trik kecil Li Xia. 5 menit kemudian,
Li Xia membawa teh susu ke area tunggu bioskop dan menemukan Jiang Bai. Xiao Bai, kakak kembali. Li Xia memasang sedotan ke teh susu dan meletakkannya di depan Jiang Bai. Jiang Bai perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tertuju pada satu-satunya teh susu di depannya, dan rasa ingin tahu muncul di hatinya. Dia bertanya dengan tulus. Hah, Kak Xia, kenapa hanya ada satu teh susu? Mana bagianmu? Suaranya sedikit bingung. Detak jantung Li Xia tidak bertambah cepat karena pertanyaan ini, dan ekspresinya tetap tenang seperti air. Dia menjawab dengan santai. Tadi kakak tidak sengaja salah memesan saat menggunakan mini program, jadi hanya membeli satu. Tidak apa-apa. Kamu minum duluan ya, dia mengatakannya dengan sangat alami, seolah-olah segalanya sudah sewajarnya. Namun, Jiang Bai yang mendengar kata-kata itu tanpa ragu mendorong teh susu di tangannya ke arah Li Xia, sambil berkata dengan ringan, Kak Xia, kakak saja yang minum. Aku bisa pergi ke tempat popcorn di sebelah dan membeli satu kaleng cola lagi. Begitu selesai bicara, dia berbalik dan bersiap berjalan ke arah itu. Tidak perlu, bagaimana kalau kakak minum dulu? Melihat itu, Li Xia buru-buru mengulurkan tangan menarik ujung pakaian Jiang Bai dan dengan cepat mengedipkan mata. Sesaat harapan yang tak terlihat melintas di matanya. Tindakan tiba-tiba ini membuat Jiang Bai sedikit bingung. Dia memandang Li Xia dengan bingung. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Kak Xia, apa maksudnya ini? Kenapa aku benar-benar tidak mengerti? Melihat Jiang Bai tidak bereaksi, Li Xia memutar matanya dan segera mengubah ekspresi wajahnya. Ketenangan yang tadinya seperti air langsung tergantikan oleh pesona yang memikat. Dia membuka bibirnya yang tipis. Sedikit mengerutkan bibir mungilnya yang merah muda, suaranya yang lembut seolah bisa meneteskan air. Bai, mau minum sedikit saja? Suara manis itu, dengan sedikit nada merajuk. Kelembutan dan permohonan di dalamnya sungguh sulit ditolak. Mendengar ini, Jiang Bai merasa jiwanya bergetar. Bulu kuduknya merinding, tetapi karena malu untuk menolak secara langsung, dia hanya bisa menahan diri. Dan dengan hati-hati meminumnya sedikit. Namun, pada saat itu, terlihat kilatan licik di mata Li Xia. Dengan kecepatan kilat, dia mengeluarkan sedotan lain dari belakang dan, saat Jiang Bai lengah, dia menusukkan sedotan itu ke dalam cangkir. Kemudian, tanpa ragu, dia menggigit sedotan itu dengan mulutnya. Dan ikut menghisapnya. Serangkaian gerakan ini mengalir lancar seperti awan dan air, begitu cepat sehingga membuat orang terkesima. Sementara itu, Jiang Bai di sampingnya sama sekali tidak bereaksi. Seluruh tubuhnya membeku. Matanya melebar, wajahnya penuh keheranan. Kalau begitu kakak. Baru setelah itu dia tersadar dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Cih, Kak Xia, kamu. Jiang Bai membelalakan matanya. Dia tergagap, bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Li Xia tampaknya sangat puas dengan serangan diam-diamnya. Dia dengan nakal mengedipkan mata pada Jiang Bai. Tersenyum puas di wajahnya. Jiang Bai tersadar dan tersenyum tak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Berpikir, memang tua yang lebih berkuasa. Tapi dia harus mengakui. Pada saat itu, tindakan Li Xia memberinya perasaan aneh. Sedikit geli dan juga sedikit manis. Seiring berjalannya waktu, keduanya berjalan berdampingan ke bioskop dan menemukan tempat duduk. Tempat duduknya berada di tengah dan agak ke belakang. Tak lama kemudian, layar lebar menyala dan film pun dimulai. Baru saat itulah Jiang Bai menyadari bahwa tiket film yang dibeli Li Xia ternyata adalah film romantis yang paling populer saat ini. Tak lama kemudian, Li Xia dengan hati-hati melirik Jiang Bai di sebelahnya dengan sudut matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan saat Jiang Bai lengah, dengan kecepatan kilat, dia mengulurkan tangan dan mengangkat sandaran tangan di antara mereka. Kemudian, dia, seperti anak kucing, bergerak sedikit ke arah Jiang Bai dengan ringan dan tanpa suara. Namun, dalam sekejap mata, Jiang Bai seolah-olah mendapat firasat. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit. Dia menoleh ke samping dengan lembut. Pada saat itu, mata mereka bertemu. Mata Jiang Bai yang dalam seperti kolam dan gelap seperti tinta bertemu dengan tatapan Li Xia. Waktu seolah berhenti. Seluruh dunia hanya menyisakan mereka berdua. Mata Li Xia dipenuhi dengan kelembutan dan kerinduan. Dia terus menatap Jiang Bai dengan tenang, emosi di matanya mengalir deras seperti gelombang pasang. Dan beberapa detik kemudian, Jiang Bai yang sadar menggaruk kepalanya, mengalihkan pandangannya dengan sedikit panik, tetapi hatinya berdebar kencang seperti rusa kecil. Melihat pemandangan ini, Li Xia merasakan sedikit kegembiraan tersembunyi. Dia melihat Jiang Bai terus menatap layar tanpa berkedip. Tergelam sepenuhnya dalam alur cerita film, Li Xia merasakan dorongan nakal yang tak tertahankan. Dia diam-diam mengulurkan jarinya. Dia dengan lembut menjepit daun telinga Jiang Bai yang lembut. Sentuhan intim yang tiba-tiba ini terasa seperti sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuh Jiang Bai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kak Xia, kenapa? Telingamu merah sekali. Li Xia melengkungkan bibirnya. Jiang Bai. Tidak lama kemudian, Li Xia mulai melakukan trik lagi. Pertama, dia berpura-pura manja,
mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya, lalu berpura-pura menguap, lalu dia perlahan memiringkan tubuhnya, mendekati telinga Jiang Bai, dan berbisik. Xiao Bai, kakak merasa sedikit mengantuk. Bolehkah aku meminjam bahumu sebentar? Biarkan kakak bersandar sebentar. Boleh ya? Saat berbicara, dia sengaja mengedipkan mata pada Jiang Bai, menunjukkan ekspresi ambigu. Menghadapi tindakan yang tiba-tiba ini, Jiang Bai sedikit bingung. Dia melebarkan matanya, menatap Li Xia yang masih duduk tegak. Dia merasakan aroma samar dan kehangatan yang terpancar darinya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Li Xia, seperti rubah kecil yang berhasil, wajahnya menunjukkan senyum puas. Tanpa menunggu Jiang Bai berbicara, Li Xia berpura-pura menutup matanya dan bersandar di bahu Jiang Bai. Wajah Jiang Bai langsung memerah. Dia sedikit gugup melihat ke sekeliling, dan menyadari tidak ada orang yang memperhatikan mereka. Jadi, dia dengan hati-hati menggerakkan tubuhnya sedikit, agar Li Xia bisa bersandar lebih nyaman di bahunya. Sepertinya adikku yang menyebalkan tidak sebodoh itu. Li Xia menghela napas lega. Dia bersandar dengan santai di bahu Jiang Bai, seolah-olah telah menemukan tempat terhangat untuk beristirahat. Jiang Bai bisa merasakan napas Li Xia. Rambutnya sesekali menyentuh pipinya, menimbulkan rasa geli yang ringan. Detak jantungnya tak terkendali semakin cepat. Rasanya seperti akan melompat keluar dari tenggorokannya. Meski begitu, dia berusaha keras untuk tetap tenang. Dia diam-diam menikmati film. Para pemeran utama pria dan wanita dalam film itu berpelukan dalam suasana romantis. Pikiran Jiang Bai perlahan melayang. Dia membayangkan dirinya dan Li Xia juga bisa memiliki saat-saat indah seperti itu. Hatinya dipenuhi dengan harapan manis. Sambil berpikir, Jiang Bai menyadari bahwa dia mungkin terlalu banyak berpikir. Bagaimana dia bisa berpikir liar seperti itu? Yang terakhir 2 tahun lebih tua darinya, dan juga sahabat kakaknya. Meskipun dia dan Li Xia sudah melakukan hal itu. Bagaimanapun, Jiang Bai saat ini tidak tahu apa perasaannya terhadap Li Xia yang 2 tahun lebih tua darinya. Mungkin karena rasa bersalah, mungkin karena lembar ke-21. Apakah kamu ingin menciumku diam-diam saat aku tidak memperhatikan? Hehehe. Tidak lama kemudian, film berakhir, penonton di dalam teater mulai keluar. Hanya dalam beberapa menit, di bioskop yang besar. Hanya Jiang Bai yang tersisa, melihat Li Xia tertidur pulas di sampingnya. Jiang Bai bergerak dengan lembut, mendekati Li Xia, lalu merendahkan suaranya dan memanggil. Kak Xia, bangun. Film sudah selesai. Kita harus pulang. Kata-katanya belum selesai, bulu mata Li Xia bergetar, perlahan membuka matanya. Saat dia melihat wajah yang begitu dekat di depannya, sebuah pikiran absurd melintas di benaknya. Nak, begitu dekat. Apakah kamu ingin menciumku diam-diam saat aku tidak memperhatikan? Hehehe, pikir Li Xia dalam hati. Terkadang, imajinasi wanita memang luar biasa kaya dan penuh warna. Saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam fantasi romantis yang dia ciptakan sendiri. Dan mau tidak mau dia mengangkat bibirnya yang indah dan perlahan mendekati Jiang Bai. Saat itu, Jiang Bai tiba-tiba terkejut dengan pemandangan di depannya, dan dia mundur dengan panik. Namun, Li Xia saat itu dipenuhi dengan kerinduan akan ciuman. Dia dengan tenang menunggu momen manis itu datang. Namun, waktu berlalu detik demi detik, dan dia masih belum merasakan kelembutan yang diharapkan. Dengan penuh rasa ingin tahu, dia membuka matanya dengan ringan, tetapi terkejut melihat Jiang Bai menatapnya dengan ekspresi tak berdaya. Seketika, Li Xia tercerahkan. Ternyata semuanya hanyalah imajinasi sepihaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk memerah, dan diam-diam mengutuk dalam hatinya. Aduh, kali ini benar-benar memalukan. Oke, Kak Xia, jangan pura-pura tidur lagi. Aku sudah tahu kamu sudah bangun, cepat bangun, kita harus pulang, kata Jiang Bai tanpa ekspresi. Li Xia tersenyum canggung, segera duduk tegak, merapikan rambutnya, dan menghela napas dalam hati. Untungnya tidak ada orang lain yang melihat adegan memalukan ini. Dia melihat Jiang Bai, yang tampak tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Keduanya keluar dari bioskop dengan diam. Jalanan malam ramai dengan lalu lintas. Lampu berkedip, lampu terang menerangi kota seperti mimpi. Jiang Bai, apakah kamu lapar? Li Xia tiba-tiba memecah keheningan. Jiang Bai menggelengkan kepalanya sedikit mendengar suara itu dan menjawab. Belum terlalu lapar. Melihat penampilan Jiang Bai yang jujur, Li Xia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dalam hati. Benar-benar adik yang bodoh. Dia tanpa sadar menyentuh perutnya yang sudah keroncongan, lalu menjilat bibirnya yang sedikit kering. Kakak lapar, kata Li Xia kepada Jiang Bai. Mengapa kita tidak pergi ke pasar malam terdekat bersama? Apakah ada makanan enak di sana? Tanpa menunggu jawaban Jiang Bai, Li Xia dengan tidak sabar menarik lengan Jiang Bai dan berjalan cepat ke arah pasar malam. Jiang Bai hanya bisa mengikuti langkah demi langkah. Melihat punggung Li Xia yang gembira, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Memasuki pasar malam. Aroma berbagai makanan menyeruak. Li Xia melihat sekeliling dengan penuh semangat, matanya akhirnya tertuju pada sebuah kios.
yang menjual Jianbing Guozi. Bos, 2 Jianbing Guozi. Dengan ham, abon sapi, dan kerupuk tipis. Li Xia menoleh ke arah Jiang Bai. Jiang Bai, apakah kamu makan daun bawang dan ketumbar? Matanya terus tertuju pada Li Xia, hanya meliriknya sekilas lalu cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Setelah Jianbing Guozi selesai, Li Xia segera menggigitnya dan menghela napas puas. Enak, cepat cicipi. Sambil berkata, dia menyerahkan porsi lainnya kepada Jiang Bai. Jiang Bai mengambil Jianbing Guozi dan menggigitnya. Rasanya memang enak. Keduanya terus berjalan-jalan di pasar malam sambil makan. Tiba-tiba Li Xia melihat sebuah lapak penjual permen kapas. Dia menarik Jiang Bai mendekat. Pak, saya mau permen kapas warna pink. Li Xia menatap si penjual permen kapas yang sedang membuatnya dengan penuh harap. Jiang Bai melihat senyum polos Li Xia yang seperti anak kecil, dan perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Kemudian, sudut bibirnya sedikit terangkat, sebuah senyum yang bahkan tidak dia duga muncul dengan anggun. Li Xia menerima permen kapas yang diserahkan penjual itu dengan lembut. Dia menggigitnya dengan hati-hati, rasa manis itu langsung memenuhi mulutnya. Dengan gembira, dia menyodorkan permen kapas itu ke depan Jiang Bai. Matanya berbinar penuh harap, dia berkata dengan tulus, Xiao Bai Bai, enak sekali ya. Mau coba juga? Hah, Kak Xia, kamu makan saja. Aku tidak suka yang manis. Jiang Bai terkejut mendengar ini, lalu menolak. Mendengar ini, Li Xia tidak sedikit pun kecewa atau sedih. Sebaliknya, senyum di wajahnya menjadi semakin cerah dan hangat. Dia dengan lembut mengangkat permen kapas di tangannya ke depan Jiang Bai, dan dengan hati-hati membawanya ke bibirnya. Pada saat yang sama, Li Xia terus bergumam, aduh, adik Xiao Bai, cobalah sedikit saja, sungguh hanya sedikit ya. Mungkinkah kamu ingin aku, kakakmu ini, menyuapimu permen kapas ini? Hehe, katanya, matanya yang indah dan mempesona berbinar dengan cahaya yang menggoda dan memesona, seolah sengaja menggodanya anak laki-laki yang pemalu ini. Saat dia ragu-ragu, Li Xia tiba-tiba memegang tangannya dan memasukkan permen kapas ke mulutnya. Bagaimana? Enak kan? Li Xia menatap Jiang Bai dengan penuh harap, matanya berbinar. Lumayan enak. Jiang Bai mengunyah beberapa kali, rasa lembut dan manis itu membuatnya sedikit terkejut. Meskipun dia tidak suka makanan manis, dia harus mengakui, permen kapas ini memang enak. Setelah keluar dari pasar malam yang ramai dan penuh kehidupan, Li Xia mengelus perutnya yang buncit dengan puas, menghela napas lega. Kenyang sekali. Xiao Bai Bai, kakak hari ini sangat senang. Saat mengatakan ini, tatapan Li Xia tertuju pada Jiang Bai di sampingnya. Tetapi dia tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya meliriknya sekilas dan mengangguk dengan datar sebagai respons. Melihat ini, Li Xia seketika merasa sedikit tidak senang, tetapi dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia dengan cepat menahan emosinya dan berpura-pura marah. Dia menyilangkan tangan di dada. Bibirnya sedikit mengerucut, hampir bisa menggantung teko. Dia bergumam, kamu ini, Xiao Bai Bai, berani sekali mengabaikan saya seperti ini. Tahu tidak, saya sekarang sangat tidak senang. Begitu kata-katanya selesai, Jiang Bai tanpa sadar melirik Li Xia. Dia berpikir dalam hati, aduh, sungguh melelahkan sekali. Kak Xia ini sebenarnya kenapa sih? Mengapa wajahnya berubah seketika? Marah begitu saja? Melihat ini, Jiang Bai hanya bisa menghela napas tak berdaya dan menjelaskan, Kak Xia, bukan itu maksudku. Aku sangat senang bisa menemanimu hari ini. Mendengar ini, Li Xia segera kembali tersenyum dan mengelus kepala Jiang Bai. Hehe, Xiao Bai Bai, anak baik. Bab 22 Xiao Bai Bai, kamu baik sekali. Li Xia dan Jiang Bai berjalan bergandengan tangan, satu di kiri dan satu di kanan, menyusuri jalanan malam yang tenang. Tiba-tiba, embusan angin dingin bertiup tanpa peringatan. Li Xia sedikit menggigil karena terkejut. Tubuhnya secara naluriah bereaksi, hanya memeluk lengannya. Sedangkan Jiang Bai di sampingnya berdiri tegak seolah tidak terjadi apa-apa. Li Xia mau tidak mau berpikir dalam hati, mengapa adik nakal ini tidak bereaksi sama sekali? Dia benar-benar seperti kayu. Saat Li Xia melamun, Jiang Bai tiba-tiba menoleh, tatapannya tertuju pada tubuhnya yang gemetar karena dingin. Di matanya terpancar sedikit perhatian dan keraguan. Setelah berjuang sejenak, Jiang Bai akhirnya memutuskan, dengan lembut melepas jaketnya, lalu dengan hati-hati menyerahkannya ke depan Li Xia, dan berkata dengan datar, Kak Xia, pakai ini saja. Mendengar itu, Li Xia merasakan kehangatan mengalir di hatinya. Senyumnya yang merekah seperti bunga musim semi segera muncul di wajahnya. Mengulurkan tangan, dia siap menerima jaket itu, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Xiao Bai. Sebelum kata-katanya selesai, dia tidak sabar untuk mengenakan jaket yang membawa kehangatan dan aroma Jiang Bai di bahunya. Merasakan kehangatan dan perhatian itu, suasana hatinya pun menjadi menyenangkan. Angin sepau-sepau berhembus, Li Xia dengan lembut mengendus jaket Jiang Bai. Aroma samar yang tak terlihat masuk ke hidungnya. Aroma lembut ini seolah memiliki kekuatan ajaib, membuat tubuh dan pikirannya yang lelah terasa rileks dan nyaman.
Senang sekali diperhatikan oleh adikku. Setelah berjalan sebentar, Li Xie tiba-tiba merasakan kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi. Terasa sakit yang menusuk. Dia mengerutkan kening dan berhenti. Dia mengulurkan tangan dan memijat lembut telapak kakinya. Sepatu hak tinggi yang indah ini dipilihnya secara khusus untuk membuatnya terlihat lebih anggun dan mewah. Namun saat ini, meskipun sepatunya indah, berjalan terlalu lama membuatnya kakinya mulai tidak tahan. Jiang Bai memperhatikan keanehan Li Xie dan segera berhenti. Dia berjalan ke sampingnya dan bertanya dengan prihatin, "Kak Xie, ada apa? Apakah kamu merasa tidak nyaman?" Li Xie tersenyum sedikit, mencoba menyembunyikan rasa sakitnya, berkata, "Tidak apa-apa, mungkin aku terlalu banyak berjalan hari ini. Kakiku sepertinya lecet, sedikit sakit tapi tidak apa-apa. Aku masih bisa bertahan." Setelah berbicara, dia menahan rasa sakitnya dan terus melangkah maju. Jiang Bai melihat ekspresi putus asa Li Xie, dan hatinya dipenuhi dengan rasa sakit. Dia tidak berkata apa-apa, berlutut, dengan lembut mengangkat kaki kanan Li Xie, dan dengan hati-hati melepas sepatu hak tingginya. "Sini, Kak Xie, istirahatkan kakimu di pangkuanku. Ini akan terasa lebih baik," kata Jiang Bai. Melihat kaki kecil yang mungil, merah muda, dan lembut itu, Jiang Bai sedikit tertegun, lalu terlihat sedikit linglung. Li Xie menyadari tatapan Jiang Bai dan merasa sedikit malu, tetapi rasa sakit di kakinya membuatnya tidak bisa menolak kebaikan Jiang Bai. Dia menatap Jiang Bai dengan penuh terima kasih, lalu perlahan mengulurkan kakinya dan meletakkannya di paha Jiang Bai. Kembali ke kesadarannya, Jiang Bai dengan lembut memijat telapak kaki Li Xie. Sambil bertanya dengan prihatin, "Bagaimana? Sudah lebih baik?" Li Xie menutup matanya, merasakan pijatan jari-jari Jiang Bai. Rasa sakit perlahan mereda. Masih agak sakit, tapi dengan pijatan Xiao Bai, kakak merasa jauh lebih baik. "Terima kasih, Xiao Bai." Jiang Bai mengangguk dan terus memijat kaki Li Xie yang lain. Setelah beberapa saat, Li Xie merasa kakinya tidak terlalu sakit, sepertinya sedikit membaik, tetapi dia tidak menunjukkannya, melainkan terus berpura-pura sangat kesakitan. "Xiao Bai, kakiku masih sakit sekali. Mungkin karena terlalu lama berjalan dengan sepatu hak tinggi tadi, sekarang bahkan berdiri pun tidak stabil," kata Li Xie cemas, suaranya terdengar sedikit tak berdaya dan sedih. Dia sengaja melembutkan nadanya. Mendengar nada bicara Li Xie, hati Jiang Bai seketika terasa seperti tertusuk. "Astaga, aku tidak tahan." Jiang Bai terdiam sejenak, lalu menatap Li Xie dan bertanya, "Jadi, Kak Xie, bagaimana? Bagaimana kalau kita naik taksi saja?" "Tidak," Li Xie buru-buru berkata ketika mendengar tawaran naik taksi. "Jika naik taksi, bagaimana dia bisa membuatnya menggendongnya?" Jiang Bai menatap Li Xie dengan bingung. Li Xie mengerucutkan bibir merahnya dan berkata kepada Xiao Bai, "Xiao Bai, bisakah kamu menggendong kakak pulang?" Mendengar ini, Jiang Bai sedikit terkejut. Ternyata Kak Xie sudah menunggu lama untuk ini. Tapi memikirkannya lagi, Kak Xie sepertinya tidak berpura-pura. Setelah berpikir sejenak, Jiang Bai berlutut dan menggendong Li Xie. Li Xie diam-diam bersorak di dalam hati, memeluk erat leher Jiang Bai. "Xiao Bai, kamu sangat baik," kata Li Xie lembut, bersandar di punggung Jiang Bai. Jiang Bai berjalan, menggendong Li Xie, sedikit goyah. Saat ini, Jiang Bai merasakan sentuhan lembut di punggungnya, jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya langsung memerah. "Aku tidak menyangka Kak Xie begitu berisi. Jika nanti aku menikahi Kak Xie, anaknya pasti tidak akan kelaparan." Memikirkan hal ini, Jiang Bai menggelengkan kepalanya. "Jiang Bai, apa yang kamu pikirkan? Dia kan sahabat kakakmu." Sepanjang jalan, mereka tidak berbicara. Hanya suara napas dan langkah kaki yang saling bersahutan. Tanpa sadar, Jiang Bai menggendong Li Xie kembali ke bawah asrama putri. Jiang Bai dengan lembut menurunkan Li Xie. Melihatnya, senyum muncul di wajahnya. "Kak Xie, sudah sampai." Li Xie sedikit enggan turun dari punggung Jiang Bai. Merapi-rapikan rambutnya. "Terima kasih, Xiao Bai. Mau naik minum teh?" Li Xie tersenyum setengah bercanda. Jiang Bai buru-buru menggeleng. "Tidak perlu. Sudah larut, Kak Xie sebaiknya segera istirahat. Minum teh di asrama putri tengah malam, lelucon macam apa itu? Kalau ibu asrama tahu, pasti akan dipukuli sampai mati." "Baiklah, selamat malam." Li Xie mengangguk sambil tersenyum. "Selamat malam, Kak Xie." "Oh iya, Kak Xie, jangan lupa rendam kaki nanti malam." Setelah berkata begitu, Jiang Bai segera berbalik pergi, meninggalkan Li Xie berdiri di tempat, memandangi punggungnya yang menjauh. Sebuah senyum yang sulit dikenali tersungging di sudut bibirnya. Setelah Jiang Bai menghilang dalam kegelapan, Li Xie baru berjalan perlahan menuju asrama putri. Di asrama putri, Yao Yanxin dan dua teman sekamarnya melihat Li Xie masuk dengan sepatu hak tinggi di tangan. Mereka terkejut, mata mereka melebar, saling berpandangan, semua menatapnya tanpa sadar. "Ya Tuhan, Xie, apa yang terjadi padamu?" Yao Yanxin akhirnya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya.
Suanting menebak dengan seringai nakal, jangan-jangan kamu pergi ke hutan kecil bersama adik junior? Katakan, dan berkedip nakal ke arah Li Xia. Ah, Xia, kamu memberikan keperawananmu pada kencan pertamamu. Meng Jiao bahkan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Mendengar kata-kata teman-teman sekamarnya, wajah Li Xia langsung memerah. Dia kesal dan mengangkat sepatu hak tingginya, melemparkannya ke arah mereka sambil memaki. Kalian orang-orang tak bermoral hanya tahu mengolok-olokku. Aku hanya terpeleset saat memakai sepatu hak tinggi dan kakiku lecet. Oh, ternyata begitu. Yao Yanxin menghela napas lega. Kalau begitu cepat lepas sepatumu, lihat lukanya. Li Xia duduk di tepi tempat tidur. Melepas sepatunya, terlihat beberapa lecet di telapak kakinya, bening dan berkilau. Astaga, kasihan sekali, Xia. Suanting mendekat. Tapi, bagaimana kamu kembali tadi? Li Xia teringat saat Jiang Bai menggendongnya. Sebuah kehangatan mengalir di hatinya, pipinya tanpa sadar merona malu. Dia berkata dengan lembut, tentu saja oleh Bai. Dia melihat kakiku terluka. Dia sangat mengkhawatirkanku, jadi dia menawarkan diri untuk menggendongku kembali. Wow, Meng Jiao langsung berbinar mendengar ini, matanya berkedip penuh kekaguman. Begitu romantis, aku tidak menyangka adik junior begitu perhatian. Kamu bahkan memanggilnya Bai. Panggilan yang begitu akrab, kata Kiao Yanxin menyela, sedikit menggoda. Wajah Li Xia semakin merah. Dia menunduk, memainkan ujung bajunya, berkata dengan malu. Aduh, jangan tertawakan aku. Aku hanya berpikir memanggilnya seperti itu terasa lebih akrab, Nona Li yang cantik. Ceritakan kepada kami proses kencanmu dengan adik kelas hari ini, tanya Suanting penuh rasa ingin tahu. Oke, aku akan pergi merendam kakiku. Li Xia buru-buru mengalihkan pembicaraan, membawa baskom dan masuk ke kamar mandi. Di depan cermin, Li Xia melihat pipinya yang merah dan tidak bisa tidak memikirkan Jiang Bai. Adik laki-laki brengsek ini cukup perhatian. Hari ke-23, sarapan. Pagi berikutnya. Sinar matahari menyinari ruangan melalui jendela, menerangi wajah Jiang Bai yang baru saja bangun. Dia mengucek matanya. Meregangkan tubuh, lalu mengambil ponsel di samping tempat tidur. Begitu layar menyala, dia melihat dua pesan dari Li Xia. Adik brengsek, ayo pergi. Ini pesan pertama, penuh dengan nada jenaka dan menggemaskan. Selanjutnya pesan kedua, hari ini adalah hari di mana aku merindukan Xiao Bai lagi. Melihat ini, Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Senyum tak berdaya tersungging di bibirnya. Dia berpikir dalam hati, tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mengiriminya salam sederhana dan hangat. Selamat pagi, Kak Xia. Setelah mengirim, Jiang Bai meletakkan ponselnya, berpakaian, dan bersiap untuk memulai hari yang baru. Setelah mencuci muka, Jiang Bai dengan semangat pergi ke lapangan olahraga, siap untuk memulai rutinitas larinya yang wajib setiap hari. Kebiasaan ini, sejak masa SMP, telah tertanam kuat dalam hidupnya. Menjadi bagian tak terpisahkan dari kesehariannya. Setelah berlari, Jiang Bai beristirahat sejenak, lalu melangkah ringan menuju kantin sekolah. Sebelum sampai di depan kantin, dia bertemu dengan Su Qian dan salah satu teman sekamarnya. Tampaknya, mereka baru saja selesai makan di kantin. Jiang Bai, betapa kebetulan. Su Qian berusaha keras tersenyum, mencoba mencairkan suasana yang sedikit canggung. Namun, Jiang Bai hanya mengangguk terus-menerus. Kemudian dia berjalan melewati mereka seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan tanpa melirik Su Qian sedikit pun. Memandang punggung Jiang Bai yang semakin menjauh. Su Qian merasakan kekecewaan yang tak terlukiskan. Dia tahu betul bahwa sejak dia menolak Jiang Bai, mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Dering. Jiang Bai, yang sedang minum bubur sorghum di kantin, tiba-tiba mendengar suara notifikasi pesan di ponselnya. Dia meletakkan sendoknya, mengambil ponselnya dan melihatnya, hanya untuk melihat pesan muncul di layar. Satria cantik, Xiao Bai, kakak Due, kasihan 11-11, diikuti dengan emoji menangis. Setelah melihat pesan ini, Jiang Bai berpikir sejenak, lalu membalas. Kak Xia, ayo makan. Saat ini, Li Xia, yang sedang duduk di kamar, bersandar di kursi, melihat balasan Jiang Bai, sedikit terkejut. Dia mengerucutkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. HMPH, adik brengsek ini benar-benar bodoh. Dia bahkan tidak mengerti maksud orang lain. Setelah beberapa saat, Li Xia mengirim pesan lain ke Jiang Bai. Tapi kakiku masih sakit, aku tidak bisa pergi ke kantin, melihat pesan dari Li Xia. Jiang Bai cemberut tak berdaya. Dia tahu betul, Kak Xia ini. Tidak lebih dari ingin aku membawakannya sarapan, kan? Mengapa tidak mengatakannya langsung? Mengapa harus berputar-putar seperti ini? Jiang Bai buru-buru makan dan pergi ke konter kantin untuk membeli sarapan. Dia berjalan menuju gedung asrama putri. Setelah berdiri diam, dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya, menemukan jendela obrolan Li Xia, mengedit pesan, dan mengirimnya. Jiang Bai, Kak Xia, aku di bawah, turunlah untuk mengambil sarapan.
Pada saat yang sama, di kamar asrama putri, adik brengsek, Jiang Bai, mengapa dia tidak membalas begitu lama? Aku marah sekali. Li Xia duduk di kursi dengan kesal. Dia memeluk boneka merah muda erat-erat di dadanya, terus bergumam. Namun, sedetik kemudian, dering. Sebuah notifikasi terdengar, dan Li Xia tampak seperti tombol ditekan. Segera mengambil ponsel yang tergeletak di sampingnya, membuka kunci layar, lalu membuka pesan. Saat melihat pesan yang dikirim oleh Jiang Bai, ketidakpuasan di wajahnya langsung menghilang, digantikan oleh kebahagiaan dan sukacita yang melimpah. Li Xia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak, lalu buru-buru bangkit dan berjalan menuruni tangga. Beberapa menit kemudian, Li Xia mengenakan piyama keluar dari pintu gedung asrama dengan pincang. Langkahnya agak terseret, seolah setiap langkah membawa rasa sakit. Namun, di wajahnya tersungging senyum malu dan canggung yang sulit dikenali. Saat matanya menangkap Jiang Bai yang sedang menunduk bermain ponsel, hatinya tanpa sadar bergejolak dengan sedikit kegembiraan. Oleh karena itu, dia berseru, "Xiao Bai Bai, kakak di sini." Jiang Bai mendengar suara itu, perlahan mengangkat kepalanya, dan menoleh ke arah datangnya suara. Namun, saat dia melihat penampilan Li Xia saat itu, dia tidak bisa menahan kerutan. Dia melihat Li Xia mengenakan piyama yang sangat tidak sesuai dengan citra sehari-harinya, itu adalah piyama yang imut seperti Mulan. Dia yang biasanya dewasa dan mantap, kini terlihat sangat genit dan polos. Kontras ini membuat Jiang Bai sangat terkejut. Saat Jiang Bai masih terpaku tercengang, Li Xia sudah tiba di depan Jiang Bai. Dia mendekat ke Jiang Bai, menyipitkan mata bunga persiknya yang menawan, dan melambai pelan. Cantik seperti bunga mekar yang bergoyang tertiup angin. Hihi. Xiao Bai Bai, sedang memikirkan apa? Jiang Bai terbangun oleh tindakan tiba-tiba ini. Dia tersentak kembali, senyum canggung muncul di wajahnya, dan secara naluriah menggaruk kepalanya. Dia menjawab dengan tergagap, tidak memikirkan apa-apa. Baru saat itulah Jiang Bai teringat bahwa dia datang untuk mengantar sarapan. Dia buru-buru menyerahkannya kepada Li Xia dan berkata sambil tersenyum. Oh, benar, Kak Xia. Ini sarapanmu. Li Xia menerima sarapannya, kilatan kejutan dan rasa haru melintas di matanya. Dia berkata dengan lembut, terima kasih, Xia Bai. Suaranya merdu seperti suara bidadari. Membuat orang mabuk karenanya. Kak Xia, bagaimana kakimu? Sudah diolesi obat? Jiang Bai melihat kaki Li Xia, alisnya sedikit berkerut, dan bertanya dengan prihatin. Li Xia menggerakkan jari-jari kakinya sedikit, merasakan rasa sakit yang samar. Dia menjawab dengan berseru. Sudah diolesi, sudah jauh lebih baik. Hanya sedikit sakit lagi, tapi tidak apa-apa. Seharusnya akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Syukurlah, Kak Xia. Selama periode ini, jangan memakai sepatu hak tinggi lagi. Jiang Bai berkata dengan sungguh-sungguh. Li Xia sedikit mengangkat sudut bibirnya dan berkata dengan lembut. Aku mengerti, Xia Bai. Suaranya sedikit centil dan patuh. Baiklah, kalau begitu Kak Xia, aku kembali ke asrama dulu. Sampai jumpa. Setelah selesai berbicara, Jiang Bai menatap Li Xia sekali lagi sebelum berbalik dan meninggalkan asrama putri. Saat itu, Yao Yanxin, Xuan Ting, dan Meng Jiao-Jiao yang bersembunyi di dekatnya dengan cepat mendatangi Li Xia. Nona Li yang cantik, jangan dilihat lagi, orang itu sudah pergi jauh, masih melihat. Xuan Ting berkata dengan nada menggoda. Li Xia baru tersadar, dan mendengus ringan untuk menyembunyikan rasa malunya. Oh, kalian turun. Li Xia bertanya dengan bingung. Kalau kami tidak turun, kami mungkin akan melewatkan pertunjukan yang bagus ini, kata Kiao Yanxin sambil tertawa. Wajah Li Xia langsung memerah. Drama apa? Kalian jangan mengada-ada. Oh, masih malu ya? Kata Meng Jiao-Jiao. Tapi sejujurnya, menurutku Jiang Bai cukup perhatian padamu. Li Xia merasa hatinya manis. Wajahnya memerah, seperti apel matang. Sangat menggoda. Dia berkata dengan lembut dan malu-malu, tentu saja. Orang yang disukai nona ini mana mungkin biasa saja. Setelah mengatakan itu, Li Xia tampak sedikit malu. Menunduk sedikit, memainkan ujung bajunya. Sudah. Ayo kita cepat naik. Dia mendongak, menatap lurus ke depan dengan tatapan teguh. Membawa sarapan, lalu masuk ke gedung asrama dengan pincang, seolah lupa masih ada 3 orang di belakangnya. Bab 24. Adik Bao, kakak menyukaimu. Bersama kakak saja. Malam, waktu bergerak. Jiang Bai baru saja selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, kebetulan melihat layar ponsel yang ada di atas meja. Menyala dan disertai bunyi notifikasi. Dia mengeringkan rambutnya yang basah dengan satu tangan, dan mengambil ponsel untuk memeriksanya dengan tangan lainnya. Alis Jiang Bai sedikit berkerut, berpikir, sudah selarut ini. Kenapa Kak Xia mengirim pesan? Dan lagi-lagi pesan suara. Dengan ragu. Setelah jeda sebentar, dia dengan lembut mengklik pesan suara itu. Detik berikutnya, suara Li Xia yang penuh dengan gaya menawan yang mendesak terdengar. Adik Bao, kakak sudah menutup sebelah mata. Menunggumu mengucapkan selamat malam pada kakak, lalu kakak akan menutup mata satunya. Tiba-tiba,
Lin Zixuan berteriak kaget, "Astaga, Kak Bai." Aku sepertinya mendengar suara seorang gadis. Hati Jiang Bai berdebar kencang, tapi wajahnya pura-pura tenang. Dia memutar bibirnya dengan tidak berdaya, dan berbohong tanpa denyut nadi di wajahnya. "Oh, mungkin kamu berhalusinasi." Setelah selesai bicara, dia pura-pura menepuk bahu Lin Zixuan untuk menghiburnya. Dia meletakkan handuknya. Bersandar perlahan di kursi, diam-diam memikirkan bagaimana cara membalas pesan ini. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengetik, "Selamat malam," di keyboard dengan jarinya. Tidak lama kemudian, terdengar notifikasi yang jernih dari ponselnya. Jiang Bai mengambil ponselnya untuk memeriksanya, hanya untuk melihat pesan suara ditampilkan di layar. Itu dikirim oleh Li Xia. Dia melirik 3 teman sekamarnya yang lain, lalu mengecilkan volume suaranya. Dia membuka pesan suara itu dan meletakkannya di telinganya. Sebuah suara manis masuk ke telinganya, "Hahaha, adik Bao. Selamat malam, jangan bergerak, tunggu kakak datang menemuimu." Mendengar ini, wajah Jiang Bai langsung memerah. Dia buru-buru memasukkan ponselnya ke dalam saku agar tidak ketahuan teman-temannya. 3 teman sekamarnya yang lain menatapnya dengan bingung, seolah-olah menyadari sesuatu. "Kak Bai, kenapa kamu? Kenapa wajahmu merah sekali?" tanya Liu Yuhao dengan heran. "Tidak apa-apa. Aku agak kepanasan," jawab Jiang Bai dengan gagap, sambil diam-diam bersyukur. Untung saja mereka tidak mendengar isi pesan suara itu. "Tidak beres, Kak Bai. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dari kami." Wang Hu dan Lin Zixuan berkata serempak. "Mana ada? Jangan asal menebak, cepat tidur. Kalau tidak besok di kelas kamu tidak akan bersemangat." Jiang Bai sudah berkata begitu lalu cepat-cepat naik ke ranjangnya.